ada yang mengatakan tadi bahwa life begin 40, hidup itu dimulai dari 40 tahun. Artinya kematangan itu seharusnya 40 tahun itu sudah menjadi startnya untuk semakin matang, untuk semakin sadar. Makanya rata-rata orang-orang yang sudah berpikiran abstrak, berpikiran jauh ke depan, itu setelah 40 tahun sudah mulai lebih bijak dia, sudah mulai lebih sabar, sudah mulai lebih maklum kepada situasi dan keadaan, ya. Tidak sumbu pendek lagi, ya. Betul-betul memaknai kehidupan dengan enak. Tentunya ini tidak terjadi kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu yang diberi kedewasaan ini. Maka kita berharap semakin menua mendewasa, menua mendewasa, semakin tua semakin dewasa, sehingga hidup itu betul-betul bermakna. Karena hidup itu bukan orientasi fisik saja. Sebab rata-rata manusia itu physical oriented, berorientasi pada fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini masih Allah curahkan segala nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan selalu dalam kebaikan, selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi manusia yang semakin hari semakin baik, baik hati kita, baik pikiran kita, baik juga tingkah laku kita, yang semuanya menjadi bekal takwa kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah. Topik kita kali ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang dewasa. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kedewasaan ini, dan mungkin sudah banyak dibahas. Mungkin saya hanya mereview bagaimana sebenarnya, karena kehidupan kita ini memang setiap hari selalu bertambah usia kita. Oleh karena itu, dengan bertambahnya usia kita harapkan semakin bertambah kedewasaan kita dalam menyikapi segala hal, sehingga kita menjadi orang yang semakin baik akhlak kita, semakin baik ibadah kita, tentunya semakin baik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, saya bacakan potongan ayat ini. Ayat ini bercerita tentang perjalanan manusia mulai dari dalam kandungan, kemudian sampai lahir, sampai disusui ibunya, sampai disapih, dan sampai pada batas tertentu, yaitu pada usia 40 tahun. Sehingga di antara makna dari kedewasaan ini adalah ada beberapa makna. Salah satunya adalah ketika manusia sudah sampai pada usia 40 tahun. Tetapi di dalam KBBI, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata-kata dewasa itu merupakan kata sifat yang mempunyai beberapa makna. Di antaranya bahwa dewasa itu telah mencapai kematangan fisik, ini pertama, atau kematangan biologis.
yang dimulai dari akil baligh. Jadi orang ketika akil baligh itu sudah masuk ke dalam kedewasaan dari segi fisik. Artinya bisa membuahi, bisa dibuahi. Ini salah satu definisi secara fisik bahwa dewasa itu secara fisik ditandai dengan akil baligh. Ada juga yang mengatakan masuk dewasa itu pada usia 18 tahun. Makanya kadang-kadang sesuatu yang dikonsumsi oleh orang dewasa itu kadang-kadang ditulis 18 plus, kadang-kadang begitu. Ini secara umur. Tetapi juga ada puncak kedewasaan adalah pada usia 40 tahun. Bahkan ada ahli mengatakan bahwa life begin 40. Hidup itu dimulai dari usia 40 tahun. Nah, di situ puncak-puncak kematangan seseorang. Tetapi yang tak kalah pentingnya bahwa sebenarnya kedewasaan itu adalah tentang kematangan pikiran dan mental. Itu yang tak kalah pentingnya. Artinya usia itu tidak menjamin seseorang menjadi dewasa. Karena usia itu berkaitan dengan tua itu berkaitan dengan usia. Bertambah tua artinya bertambah usianya. Sementara dewasa itu berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan mental. Belum tentu orang yang bertambah usianya memiliki karakter yang baik, belum tentu. Tergantung bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana dia bisa memaknai hari-harinya, dengan siapa dia bergaul, bagaimana literasinya, bacaannya, itu sangat mempengaruhi kedewasaan. Sehingga tidak bisa dipastikan kapan seseorang itu menjadi dewasa. Bahkan ada yang usianya belum mencapai 40 tapi sudah mencapai kematangan. Artinya dewasa sebelum tua. Dewasa sebelum tua. Nah, ini yang kita harapkan bagaimana menanamkan nilai-nilai kehidupan ini kepada diri kita dan kepada anak-anak kita untuk bisa lebih cepat dewasa, lebih cepat memahami tentang makna kehidupan. Sehingga kehidupannya itu betul-betul memberikan makna. Ya, ada meaning, ya, ada nilai-nilai kehidupan yang dia tekuni, yang dia jalani, sehingga berdampak dalam kehidupan diri dan kehidupan sosialnya. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ini, dalam potongan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Jadi ketika manusia itu dari proses di rahim sampai lahir, sampai ya, hatta idza balagha asyuddahu, sampai pada kondisi kedewasaan, sampai menjadi dewasa. Wa balagha arba'ina sana, dan umurnya sampai 40 tahun. Dijelaskan langsung oleh Allah 40 tahun. Ya, ini sudah sangat sering dibahas mungkin ya. Jadi ada batas 40 tahun gitu. Maka orang itu akan qala, berdoa kepada Allah, berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya. Yang pertama, ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi orang yang sudah 40 tahun itu sangat layak untuk bersyukur karena sudah mencapai titik puncak dari usianya. Makanya ada perbandingan itu, ketika kita menuju 40 tahun itu posisi kita melandai terus naik 40 tahun. Tapi setelah 40 itu lebih menukik turunnya karena puncaknya di 40. Jadi dari anak-anak itu begini terus melandai sampai 40 itu menukik. Mungkin secara fisik sudah mulai berkurang ya. Kadang-kadang muncul penyakit osteoporosis ya. Tulang-tulangnya mulai lemah, pengeroposan tulang. Dan ini juga dipengaruhi bagaimana pola hidupnya, pola konsumsinya, yang mungkin dijelaskan nanti oleh Bapak Dokter. Juga secara mental bagaimana? Diharapkan setelah 40 itu mentalnya lebih menguat, walaupun tubuhnya semakin melemah, tapi mentalnya menguat. Karena ada yang mengatakan tadi bahwa life begin 40, hidup itu dimulai dari 40 tahun. Artinya kematangan itu seharusnya 40 tahun itu sudah menjadi startnya untuk semakin matang, untuk semakin sadar. Makanya rata-rata orang-orang yang sudah berpikiran abstrak, berpikiran jauh ke depan, itu setelah 40 tahun sudah mulai lebih bijak ya,
sudah mulai lebih sabar, sudah mulai lebih maklum kepada situasi dan keadaan, ya. Tidak sumbu pendek lagi, ya. Betul-betul memaknai kehidupan dengan enak. Tentunya ini tidak terjadi kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu yang diberi kedewasaan ini. Maka kita berharap semakin menua mendewasa, menua mendewasa, semakin tua semakin dewasa, sehingga hidup itu betul-betul bermakna. Karena hidup itu bukan orientasi fisik saja. Sebab rata-rata manusia itu physical oriented, berorientasi pada fisik, ya. Jadi orang-orang yang tidak dewasa itu hanya fisik urusannya, hanya fisik. Jadi bagaimana dia makan, bagaimana dia berpakaian, bagaimana mobilnya, kendaraannya, bagaimana rumahnya, itu saja. Kita tidak menyalahkan itu, tapi jangan sampai berhenti di situ. Harus ada nilai-nilai kehidupan yang abstrak, yaitu bagaimana nilai-nilai jiwa kita, karena itulah yang akan kita bawa, ya. Mental kita bagaimana berinteraksi dengan orang, ya. Karena sukses itu bukan hanya kita mendapat, tapi bagaimana agar kita itu bisa memberikan makna dalam kehidupan. Sehingga ada yang membedakan antara senang dan bahagia. Senang itu ketika mendapatkan. Jadi kita dapat senang. Tapi nilainya itu sebentar, tidak lama. Kita ingin sesuatu, setelah dapat biasa lagi. Ingin punya mobil mewah, setelah dapat malah bingung, sibuk dengan bagaimana bayar pajaknya karena mahal. Ya, jadi ada orang mendapatkan sesuatu itu senang tapi sebentar. Tapi bahagia itu bagaimana bisa memberi bahagia, dan nilainya lebih lama, daya tahannya lebih lama. Orang yang memberikan manfaat. Makanya sukses itu juga harus mulia. Tidak hanya sukses mendapat. Sukses itu mendapat. Tapi mulia. Mulia itu bagaimana yang kita dapatkan itu memberikan kemanfaatan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Baru hidup itu menjadi bernilai. Rata-rata orang-orang yang mempunyai banyak harta itu rata-rata mempunyai lembaga-lembaga sosial. Ya, bagaimana harta itu bisa memberikan manfaat, baik itu muslim maupun orang kafir, rata-rata begitu. Jadi seperti misalnya orang kafir misalnya, ya kita tidak meniru kekafirannya, tapi meniru bagaimana kemanfaatan. Misalnya Cristiano Ronaldo misalnya, dia itu donasinya itu besar. Ya. Juga pemilik Facebook, pemilik Apple juga, itu donasinya besar sekali. Dan orang-orang muslim juga banyak begitu. Para sahabat Nabi, bagaimana donasinya, ya. Kenapa? Karena dia tidak hanya sukses mendapat, tapi bagaimana yang dia dapat itu bisa memberi. Maka ada istilah dari Ustadz Jamil Az-Zaini, terima kasih, terima dikasih, terima dikasih, begitu. Minimal juga memberikan kemanfaatan kepada diri dan keluarga kita. Hadirin rahimakumullah. Nah, ada beberapa karakter yang mungkin bisa kita renungkan orang-orang yang dewasa ini. Apa saja ciri-ciri kedewasaan? Mungkin tidak lama karena waktu terbatas. Yang pertama, orang dewasa itu punya karakter seperti barang antik. Ini sering saya bahas juga. Barang antik itu semakin tua semakin mahal. Usianya bertambah semakin berkelas orang ini. Sifatnya semakin bagus, ibadahnya semakin bagus. Semakin tua semakin mahal. Ini sifat dari barang antik. Rasulullah juga menjelaskan seperti ini, bahwa hidup ini, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Itu menandakan bahwa semakin lama kita ini semakin berkelas, semakin bernilai. Karakter kita semakin membaik terus. Yang sombong berkurang, yang dengki berkurang, yang mudah mengeluh berkurang, dan semacam yang mudah marah berkurang. Itu diantara ciri-ciri kedewasaan. Kemudian yang kedua bahwa orang dewasa itu dapat membedakan al-haq dan al-batil, dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Ini orang yang dewasa. Tentunya berarti orang dewasa ini adalah orang yang matang secara ilmu. Jadi perjalanan hidupnya itu diisi dengan ilmu, sehingga dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Nah, ketika dia sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, maka dia berprinsip untuk senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Karena hidup itu isinya itu, antara halal dan haram saja. Yang halal kita teruskan, yang haram kita usahakan terus-menerus kita tinggalkan. Sehingga apa? Amal-amalnya itu berdalil,
Amal-amalnya itu berdasar dengan ilmu. Baik amal itu berupa ibadah, juga amal berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kelihatan bagaimana cara jalannya, cara berpakaiannya, itu kan karena ilmu. Jadi kalau sudah orang usia 40 ke atas, mohon maaf ya, masih buka aurat dan semacamnya, ini tidak bisa belajar dari pengalaman hidup sebelumnya. Apalagi mohon maaf, justru kadang-kadang suaminya yang memfasilitasi kepada istrinya untuk membuka aurat misalnya, baik itu dalam dunia sport olahraga, juga dalam dunia artis dan semacamnya. Itu disitulah kedewasaan akan berperan. Banyak artis yang banyak mengalami revolusi mental istilahnya ya, perubahan jiwa, sehingga mereka itu menjadi orang yang baik setelah itu. Banyak kita tahu misalnya Ustadz Gitu Rolis, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kubur kepada beliau, yang beliau semula begini terus mengalami perbaikan sampai beliau wafat. Ustadz Hari Mukti misalnya ya. Kemudian juga termasuk yang artis-artis wanita yang banyak mengalami perubahan ya. Inneke Koesherawati itu kan sangat mengalami perubahan. Kemudian Nino Warisman dan semacamnya itu para artis ya, yang insya Allah mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Semakin tua dia semakin belajar bagaimana makna dari kehidupan, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dia berjuang untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, bukan hanya mengetahui ya. Kemudian dia mencintai kebaikan, mencintai yang dia ketahui untuk senantiasa dilakukan. Termasuk pekerjaan kita, bagaimana kita bisa mencintai pekerjaan, karena ini rutinitas hidup kita. Ustadz Jamil Az-Zaini mengatakan bahwa action tanpa passion ya, itu akan gagal orang tersebut. Aksi tanpa passion itu hobi. Jadi pekerjaan, ibadah, aktivitas tanpa hobi itu disenangi, maka dia tidak akan bisa maksimal dalam melakukannya. Jadi seperti ini, kita sholat, mari kita hobi untuk sholat. Kalau sudah hobi itu senang, kalau sudah senang itu pikiran, perasaan itu terarah ke sana ya. Seperti sport itu, olahraga bola itu kan hobi luar biasa, sehingga otak dan hatinya itu mengarah ke sana, dia memaksimalkan. Sehingga orang-orang yang bisa melakukan itu, bekerja misalnya, menjadi pedagang, menjadi pegawai, mari itu jadi hobi, sehingga kita itu bukan menjadi bagian dari masalah, bukan bagian menjadi masalah ya. Jadi kadang-kadang masalah terberat dari kantor adalah pegawainya, masalah terberat bagi sekolah bukan muridnya tapi gurunya. Jadi kalau guru menjadi masalah misalnya, bagaimana bisa memperbaiki pendidikan? Wong guru juga menjadi beban, maka justru guru menjadi solusi di situ. Caranya bagaimana? Cintai pekerjaannya, cintai, karena di sini adalah amanah. Tapi tidak mudah, tergantung dari bagaimana orientasi orang ini dalam berpikir, bagaimana tingkat kedewasaannya. Maka membedakan yang baik dan yang buruk ini menjadi standar utama bagi orang yang dewasa, sehingga dampak-dampak kebaikan itu terasa. Orang itu akan tertanam dalam jiwanya untuk senantiasa dalam kebaikan. Sehingga orang-orang yang ibadahnya bagus, kemudian tercermin dalam sikap hidupnya bagus, pekerjaannya bagus, itu barulah orang-orang yang bisa menyatukan antara pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Jangan sampai rajin ke masjid tapi malas dalam bekerja misalnya, tidak amanah, menipu orang misalnya, jangan sampai. Jangan sampai. Kenapa? Buah dari ibadah itu adalah akhlak yang baik. Itu standarisasinya. Yang tahu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan pada kita sekalian untuk semakin menjadi dewasa, menua, mendewasa, sampai kita betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kemanfaatan bagi umat ini sebagai bekal takwa kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.